Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani, sahabat nelayan, sahabat perantauan, dan sahabat-sahabatku tercinta yang ada di seluruh Indonesia, dimanapun kalian berada. Tentunya berjumpa lagi dengan saya, Bowo Santoso, channel YouTube BSC22. Oke, pembahasan video kali ini saya akan menceritakan tentang cara mendaftar dan persyaratan untuk menjadi seorang taswigan. Tentunya berdasarkan dari pengalaman saya, dan tentunya juga berdasarkan dari apa yang pernah saya alami. Karena berdasarkan dari pengalaman saya, maka saya akan menceritakan taswigan yang jalur asal aja ya. Sebelum membahas lebih lanjut, saya mau izin dulu, saya tak minum teh hangat dulu. Maklum, wong desa lan pedalaman, kalau belum nggak minum teh hangat atau kopi, matanya ini sepet ngantuk dulu. Mantep lur, mantep, enak tenan lur. Nah, lanjut ya, kita bahas lagi dulu pembahasan tentang cara mendaftar dan persyaratan apa untuk jadi seorang transmigran. Syarat dan prosedur menjadi transmigran. Pertama, warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP asli. Jadi kalau tidak punya KTP, hanya kartu domisili tidak bisa lah. Tadi tidak bisa ya lur ya, harus KTP asli. Kedua, surat nikah dan kartu keluarga bagi yang sudah berkeluarga. Bagi yang belum berkeluarga atau masih single atau si jomblo, boleh ikut, harus sama orang tua nih. Jadi yang daftar itu orang tua nih lur ya. Ketiga, berusia antara 18 sampai 50 tahun sesuai dengan KTP. Nah, tercatat ini sesuai dengan KTP, berusia 18 sampai 50 tahun sesuai dengan KTP. Walaupun sampean usianya tidak tahun, tapi di KTP ini sampean usianya 20 tahun ya kecatat lur, masuk. Kan berdasarkan KTP, sesuai dengan KTP. Usianya sampean 40 misalkan, seket 5 di KTP sampean usianya 45 ya masuk. Ngono ae wis. Gawe gampang, gak usah angel-angel, gak repot kok. Keempat, belum pernah bertransmigrasi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah atau kepala desa, dan kecamatan juga mengetahui. Jadi nanti surat itu ada stempelnya dari lurah dan atau kepala desa dan juga kecamatan asal. Itu ya dulu yang pernah saya alami. Kelima, berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang berasal dari fasilitas kesehatan negara seperti puskesmas atau rumah sakit umum daerah atau rumah sakit umum yang miliknya negara. Jadi tidak bisa pakai surat keterangan dari dokter yang kok di dokter praktek itu tidak bisa. Jadi harus dari fasilitas kesehatan negara. Pertama yaitu puskesmas itu, jadi ada stempelnya nanti. Keenam, berkelakuan baik yang dibuktikan dengan SKCK yang dikeluarkan dari Polres atau Polresta. Jadi untuk program transmigrasi ini SKCK-nya harus yang dari Polres atau Polresta, bukan dari Polsek. Jadi memang untuk program transmigrasi itu SKCK-nya memang harus dari Polres ya, atau Polresta yang mengeluarkan sesuai dengan domisilinya. Ya lur ya. Kalau domisilinya di Kota Madya ya Polres Kota. Kalau domisilinya di Kabupaten ya Polres itu ya. Memang prosedurnya seperti itu. Jadi harus dari Polres SK-nya. Kalau mungkin kerja di pabrik ya tinggal alami, cukup SKCK-nya yang dikeluarkan dari Polsek.
Atau mungkin juga yang pernah saya alami, saya pernah mendaftar ke BNP 2 TKI, jadi Korea itu malah lebih ngeri lagi. SKCK nya yang mengeluarkan adalah Polda, jadi bukan lagi Polres, Polda yang mengeluarkan. Itu yang pernah saya alami. Itu mau berangkat ke Korea, ke jalur phishing sama waktu itu Polda itu yang mengeluarkan. BNP 2 TKI program G2G antara Indonesia dan Korea. Ya, tapi kalau kerjanya di hutan atau babat atau cari rumput ya tak perlu pakai SKCK lur, penting ada KTP beres ya. Ketujuh, menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagai transmigran. Nah, itu yang ketujuh. Nah, itu adalah syarat-syarat administrasi ya dulur-dulur untuk menjadi transmigran. Jika kalau sudah lulus seleksi atau lulus seleksi administrasi, nanti pasti akan ada pelatihan-pelatihan yang akan dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja. Catatan ini ya, sobat-sobatku, misalkan Kabupaten Grobogan mendapatkan kuota memberangkatkan transmigran ke Kalimantan Utara atau mungkin ke daerah lain di Indonesia, maka transmigran yang diberangkatkan harus penduduk Grobogan atau orang yang KTP-nya Kabupaten Grobogan. Contoh saja, misalnya saya orang Boyolali, KTP saya orang Boyolali. Di Kabupaten Boyolali tidak ada program, tidak dapat kuota transmigrasi yang ada di Kabupaten Grobogan. Ya, kalau saya daftar ya tidak bisa. Dan satu-satunya saya harus pindah penduduk dari Boyolali kalau ingin ikut program transmigrasi. Jadi warga Grobogan, pindah dari Kabupaten Boyolali pindah ke Kabupaten Grobogan, jadi warga Grobogan baru boleh ikut program transmigrasi, karena yang melaksanakan adalah Kabupaten Grobogan yang dapat kuota. Karena kenapa kok harus seperti itu? Karena pemberangkatannya itu nanti berdasarkan surat aduh wis tuwek pikun tenan, berdasarkan surat keputusan bupati. Wah, sepurane ya lur ya ngapunten, ini wis tuwa rada pikun nih. Dari surat keputusan bupati nanti akan diterbitkan dokumen P6 yang akan dibawa oleh para transmigran ke daerah tujuan. Nah, P6 ini nanti kalau bisa difotokopi ya lur, kalau mungkin yang sudah mendapatkan. Jadi yang asli dibawa. Kalau misalkan ada dinas-dinas tertentu ya terkait yang meminta P6 nya itu jangan yang asli yang diberikan, tapi fotokopinya. Kenapa? Karena P6 adalah bukti bahwa dokumen bahwa Anda memang adalah seorang transmigran. Jadi pada saat sertifikasi tanah nanti, maka nama yang tertera adalah nama orang yang diberangkatkan berdasarkan surat keputusan bupati masing-masing. Dan dokumen P6 itulah buktinya untuk ditukarkan dengan surat sertifikat nanti. Jadi ini dokumen penting sebelum sertifikat muncul ya lur ya. Jadi dokumen P6 nanti kalau sudah dapat tuh ya harus dijaga, hati-hati, jangan mudah dipindah tangan ke orang lain. Itu dokumen penting, itu menyangkut sertifikasi tanah nanti ya. Satu lagi ya, mungkin ini catatan informal aja lur ya, jadi bukan formalitas tapi catatan dari saya sendiri lur, bahwa modal yang banyak lur, sangu sing akeh, duit sing akeh, jangan bawa modal pas-pasan. Jadi ini susah soro, contohnya kalau aku ingin lur modalnya pas-pasan biar, jadi resopopo modalnya pas-pasan. Memang ada bantuan, itu cuma bantuannya sifatnya hanya pemicu semangat aja lur, memicu semangat, stimulan tuh. Aku wong desa, wong pedalaman wis gak ngerti basa-basa keren iku lur,
hanya pemicu semangat Lur. Jadi tidak mungkin total dengan bantu, jadi cuma aja sebagai pemicu aja. Nah itu yang kurang-kurangnya ya modal dewe Lur, modal sendiri. Nah kalau modalnya pas-pasan ya akhirnya ya harus prihatin. Oke sahabatku semuanya, cukup sekian ya pembahasan video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk memberikan informasi pada kalian semua. Saya Bowo Santoso alias Wong Deso Lat Pedalaman mengucapkan terima kasih dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.